Assalamualaikum sobat cerita manusia semua. Semoga dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Terutama bagi mereka yang mengalami luka, baik itu luka akibat kecelakaan atau luka diabetes. Kini ada harapan besar bagi mereka yang mengalami luka dan bisa sehat kembali tanpa harus diamputasi. Gak percaya? Sobat, simak aja podcast kami bersama Ruby Warja. Ruby adalah spesialis perawat luka yang memperoleh cara penanganan luka modern. Ingat sob, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua nih, Gotong. Gue Toto yang penuh luka. Masih di channel Cerita Manusia di program Pengen Ya Zubi. Dok, hari ini gue ajak sengaja nih, gue ajak ke salah satu tempat. Kebetulan gue kenal pemiliknya. Ini adalah klinik perawatan khusus luka modern. Perawatan khusus luka. Pas buat gue. Bisa dibilang gitu ya. Ya kebetulan lah gue ajak lu ke sini nih. Barangkali bisa mengobati apa yang terluka di diri lu. Kalau gitu kita panggil aja deh, kita daripada ngomong nanti malah banyak yang terluka. Mendingan kita panggil aja. Inilah Pak Ruby. Yes. Ya, ini kan tuan rumah ya, Pak Ruby. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ruby. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ruby. Iya, siap. Nah, inilah yang gue ceritakan tadi. Daripada tadi kita berdebat ya Pak Ruby masalah luka, daripada nanti ada yang terluka, ya udahlah kita tanya-tanya langsung kan dengan Pak Ruby ini. Ya memang beliau bidangnya gitu loh. Dan gue luka gue sudah mulai terasa terobati. Mulai terasa terobati. Itu baru ini aja ya, Baru dekat baru nih. dekat. Gimana disentuh? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti dari orang gitu. Jangan bukan boleh. Apa perlu di masarin? Kayak dimasarin. Nah, Pak Ruby tadi kita sempat ya ngobrol-ngobrol masa luka. Ini menarik karena klinik Bilkis Medica ini yang dipokokkan sama Pak Ruby ini khusus luka. Yes. Luka ini yang dimaksud luka seperti apa sih Pak Ruby ini? Kita malah saya bilang totalnya sedang terluka hatinya, apakah juga bisa gitu. Nah makanya mau konfirmasi sama Pak Ruby ini. Gimana nih Pak Ruby? Luka apa ini? Biar ngomong saya enak, saya minum dulu boleh? Oh iya, siap. Saya temenin dulu. Oke. Saya juga berarti kalau gitu. Maaf ya duluan ya. Biar tidak ada yang terluka ya. Baik. Oke. Terkait dengan luka. Dari mana nih bahasannya nih mulainya nih? Mungkin luka itu kan umum ya Pak. Yes. Kan di sini itu pakai apa sih? Bahkan sampai mendirikan klinik khusus gitu loh. Luka itu kan cukup pakai yang mungkin steril kan ini sendiri berarti kan gitu kalau menurut awam gitu. Oke, benar sih. Oke, sekarang zaman aja udah beda. Dulu ada pemerintahan aja sudah berganti. Orde lama, orde baru, reformasi gitu kan. Kemudian sekarang udah zaman anak muda kita namanya milenial. Nah, berarti konsep kehidupan, tata layanan juga udah harus berubah. Mengikuti ya. Mengikuti. Seiring waktu dulu kita kenal namanya luka. Apapun itu luka operasi, luka jatuh, kemudian luka karena suatu penyakit dianggap luka, pasti fungsinya sama. Primadonanya adalah rasa. Oh selalu pakai itu ya. Coba lihat dari zaman kita kecil kan? Ini di sini. Ini spesial. Akhirnya dilepeh gitu ya. Oke, jadi zaman kita kecil, saya pun mengalami ketika kecil, sebut saja merek kucuran yang warna coklat ditempel di muka ditutup pakai kasar, betul nggak? Kecap itu Kecap yang warnanya coklat itu Oke, pakai kasar warna putih begitu
luka berdarah lagi. Kayak waxing ya, Ya, kayak waxing. artinya apa? Iya. Dari zaman itulah kita belajar. Oh, ternyata ada cara yang lebih baik dibanding dengan cara konvensional. Kita beralih ke perawatan luka namanya modern dressing. Modern dressing. Namanya modern dressing, konsepnya moist healing. Oh, bahasanya. Ngerti nggak tuh? Artinya adalah artinya adalah bahwa perawatan luka itu harus tertutup dengan kondisi lembab. Lembab. Masalahnya bagaimana menciptakan suatu kelembaban? Itulah yang kita harus tahu. Ujuk-ujuk harus kita rubah. Tadi dibilang ujuk-ujuk lahir, nanti ujuk-ujuk kita rubah paradigma, cara pandang orang. Orang kan berpikir bahwa luka itu yang namanya luka sembuh, dibilangnya kering, bener nggak? Nah bener, kalau udah kering pasti bilang ini lukanya udah kering. Gitu. Dia bilang nggak pernah lukanya sembuh, kan? Pasti orang yang datang ke sini dibilang konsultasi di awal, lukanya udah bagus, udah kering, belum kenapa datang ke sini? Pertanyaan saya itu, artinya apa? Dia butuh sesuatu, cuma dia bingung bahasa kerennya menginterpretasi, tapi bahasa gaulnya adalah bingung paparannya kayak gimana. Jadi kita harus merubah cara pandang masyarakat yang tadinya luka sembuh adalah kering, berarti kita harus rubah tuh bahwa yang kering itu adalah jaringan mati, namanya nekrosis. Nah, berarti kalau kering itu luka masih belum sembuh, biasanya di permukaan oke. kering tapi di bawahnya terinfeksi. Masih terinfeksi. Bahasa Manadonya itu benyek mungkin. Benyek. Begitu kita kupas tuh yang hitamnya, yang keringnya di bawahnya itu benyek. Nah itu bahasa Manado. Bawahnya itu kasar, jadi banyak tumpukan air. Jadi kan kering tidak sembuh, jadi yang kering sesungguhnya namanya giling. Giling itu sembuh warnanya merah muda. Mungkin pernah kita lihat kalau udah kena knalpot tapi udah sembuh warnanya merah muda kan, pink kan? Wah, Jaringan baru. Jaringan baru itu yang sembuh. Jadi kalau ada luka yang berwarna dibilang yang kering itu belum sembuh. Wajah gue udah merah-merah tuh. Di apa namanya di waxing ya. Bentar lagi sembuh kan. Nah, artinya yang ketika paradigma masyarakat yang kayak gitu juga berubah bahwa luka yang sembuh adalah warnanya merah muda, bukan warnanya kering. Kering itu belum sembuh karena berpikir bahwa dalamnya itu pasti basah, benyek, tapi di atasnya tertutup oleh jaringan mati, maka nggak akan sembuh. Dan nggak ada penguap, Nggak ada penyerapan yang bagus, nggak ada proses pertumbuhan jaringan yang bagus, makanya diciptakan tadi perawatan luka modern. Itulah kisahnya. Kalau kering itu kan gatal-gatal. Ya, Apa itu kenapa? sebetulnya tanda menunjukkan gatal itu nggak ada proses dibilangnya itu bahasa Betawinya itu kasar-kasar kering ini udah tanda mau sembuh aja jawabannya gitu ya. Artinya apa? Bahwa luka kering itu adalah yang terjadi gatal tadi itu ada tumpukan kuman sehingga harus kita bersihkan. Itu adalah tanda. Makanya orang di hari ketiga itu mulai basah, mulai rasa tidak nyaman, berarti dia harus datang. Tuh, kan kalau gatal ada yang cakep gatal banyak kuman tuh. Berarti bukan dibersihin lagi, disembor. Sembor aja. Pak Rudi, ini kan nggak ujuk-ujuk Pak Rudi itu diturunin ilmu Yeah. sama Brahma Kumbara deh Yeah. sebenarnya. Kalau di PLN itu Brahma Kumbara. Diturunkan ya. Nah, diturunkan ujuk-ujuk ilmunya ini dari mana sebenarnya sih? Ya. Ilmu perawatan modern tadi ya. Kalau ujuk-ujuk masuk ke Indonesia, apa memang Indonesia sendiri apa namanya yang menemukan metode itu? Ya, Gitu loh. ya memang ini masih sedikit yang argumentasi, masih sedikit yang menganggap bahwa perawatan luka itu dulunya gini-gini aja sih gitu. Dan sekarang kan udah berubah. Seiring perubahan zaman, perubahan juga caranya gitu ya. Kenapa dikatakan modern ya? Berarti artinya merubah dari zaman konvensional yang menutup dengan kucuran kecap tadi. Atau ketika kita ada luka bakar karena kenal peti kasih odol. Nah, itu sering. Kemudian ditutup pakai kasa kan itu konvensional. Oke. Kalau di ini kan lagi ya udah primitif lagi kan. All this lah. Nah, yang new eranya sekarang berarti kan disebut modern dressing. Nah, kenapa kok bisa ujung-ujung kok ada klinik ya dengan konsep memaparkan adanya bahan-bahan yang modern? Kenapa? Sebetulnya konsep ini di Amerika sana udah ada sejak tahun 1962. Yang kedua ya. Tahun 62.
Udah lahir dong. Udah sama. Oke kalau tuh dalam bentuk oke. Kalau saya belum lahir biar ngaku muda aja. Berarti apa sejak zaman itulah cikal bakal modern dressing. Tahun 62 udah ada modern dressing. Berarti kalau zaman sekarang masih pakai konvensional, pakai kasar. Berarti udah oldies banget. Jauh. Udah kuno bener gitu ya. Jadi ini kalau berubah dari 62 tidak ada. Dulu dipaparkan namanya Bapak Luka, namanya Josh the Winter. Josh the Winter. Namanya ada Josh the Winter. Itu kan adanya Josh the Autumn. Iya, bukan lagi. Kalau lihat bahasanya namanya kayak gitu bukan di orang Tambun kan? Orang kamu nggak ada. Berarti orang sono. Nah, dia bilang dulu penelitiannya adalah menggunakan luka pada babi yang masih muda. Dia tutup pakai parafilm. Parafilm itu semacam plastik. Dia bikin dua luka. Satu luka yang ditutup dengan parafilm tadi, yang sejenis plastik, satu lagi biarkan terbuka. Ternyata hasilnya lebih cepat penyembuhannya yang ditutup. Karena oke. apa? Ketika yang dibuka itu menimbulkan keropeng, tahu keropeng? Iya kayak bopeng-bopeng gitu. Jadi bahasanya ada tumpukan yang hitam-hitam itu. Kalau usah tersinggung dulu. Kalau masalah disebut tumpukan yang hitam itu nggak tersinggung. Iya. Enggak sih. Belum merah. Tadi Jadi yang- kropeng tadi. Betul. Keropeng tadi ternyata bikin lama karena keropeng dikupas berdarah lagi. Ada keropeng lagi dikupas darah lagi, bisa 4 atau 5 kali dalam proses. Terutama kalau ingat masa lalu tuh berdarah lagi. Apa baper ya? Hanya. Berarti yang ditutup itulah kesembuhannya lebih cepat. Nah, itulah cikal bakal modern. Nah kalau yang masih di Indonesia sendiri, Nah, Indonesia sendiri sebetulnya keilmuan dari perawatan luka modern ini adalah berasal dari suatu komunitas atau keilmuan namanya enterostomaterapi. Stomaterapi. Jadi luka itu nggak ujuk-ujuk jadi luka. Dia diawali dengan munculnya pembahasan luka pada stomatoma. Stoma itu ngebolongin usus. Luka-luka orang, usus tuh dibolongin. Nah, disitulah yang mungkin ada yang sifatnya permanen, orang hanya pakai kantong. Jadi beraknya itu nggak lewat anus tapi lewat sini. Nah, itu awalnya di sana. Kemudian banyak kok konsepnya sama antara enterostoma dengan konsep luka. Artinya ditambah lagi dikuatkan dengan Josh the Winter lewat penelitiannya tadi bahwa luka itu harus bersih. Nah, itulah cikal bakal munculnya perawatan luka. Nah, dari luar sana dulu pelatihan itu di luar tuh di Hong Kong, Australia gitu ya, sejak tahun 90-an. Kemudian ada beberapa founder di daerah Jakarta, sebut saja nama rumah sakit dari kementerian. Ternyata salah satunya adalah disekolahkan ke sana yang akhirnya beliaulah yang membawa perawatan luka ke Indonesia. Nah, disitulah dimulai perawatan dengan pelatihan kecil dulu. Yang penting konsep luka tadi berubah. Cara pandang masyarakat yang tadinya kering dirubah, yang sembuh menjadi kering itu tidak sembuh, dirubah menjadi sembuh itu bawa healing dengan wadah enak minum. Nah, itulah yang mula-mula di Indonesia. Itu tahun 94-an. tahun 94. Dari 62 ke 94 jaraknya jauh nggak? Jauh banget. Jalannya ya. Jadi udah berapa masa tuh periode orde lama, orde baru. Orde baru lah ya. Orde lama, orde baru. Kalau nggak reformasi lah. Jadi 2 masa yang harus kita lewati. Nah, dari situlah mulai pelatihan dibanyakin ya. Yang pada akhirnya adalah kenal konsep perawatan pengembangan dan sendiri. Kalau luka hati seperti Bang Koko ini nggak perlu ditutup atau harus dibuka? Itu dibaperin ya. Kayak salah tempat kalau buka hati. Bukan di sini. Salah kondisi. Tapi ini pengembangannya masih pada masing-masing. Oke. Dan di klinik Kilkis ini bisa ada pengembangan sampai luka diabetes. Ya. Luka akibat diabetes juga. Luka pada penderita diabetes. Yeah. Yang biasanya itu lukanya akan membusuk dan ujung-ujungnya amputasi gitu ya kan. Ya. Tapi di sini punya terobosan baru untuk
belum tentu harus diamputasi. Siapa tahu masih bisa tumbuh dan ada harapan baru di situ kan orang untuk. Nah itu harus bisa ada semacam. Nah, ini cara pandangnya lebih jelas, bahasa itunya udah ngawang-ngawang ke depan. Oh, terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi Oh. memang dengan cara untuk orang awam berpikir begini udah mantap banget ini. Oh, Target kita emang kayak gitu. Targetnya begitu. Emang kayak gitu. Berarti gue target yang berhasil. Iya. Mimpi yang kemudian menjadi nyata. Saya rasa kayak gitu. Kayak gini. Konsep lukanya udah kita dapetin tuh tadi sejak tahun 2002. Pelatihan-pelatihan mulai sejak 1994 udah dibudayakan di Indonesia. Tahun 2000 sudah mulai marak tuh teman-teman. Bagaimana membentuk perawatan luka, terutama di daerah pelosok kan. Oh. Kita nggak pernah tahu ketika datang ke rumah sakit lukanya udah Parah. parah, udah busuk, tapi akhirnya amputasi gitu dibilang tadi. Jadi konsepnya untuk pengembangan tadi, kita udah dapat dasar ilmunya, kita udah dapat tekniknya, kemudian kita tinggal pengembangan. Nah, artinya apa pengembangan itu berarti kita udah mulai lagi ikut-ikut program seminar di luar. Karena kalau di Indonesia aja nggak cukup karena kita masih sangat sedikit minimal dan terbelakang. Kita harus cari nih kemana nih belusukan ya ke daerah-daerah orang. Berarti kita harus cari keilmuan itu. Setelah kita dapat keilmuan, ternyata semakin banyak nih di daerah. Iya. Seperti bilang tadi, kok bisa sampai kepada diabetes? Sebagian besar ternyata luka ditemukan itu pada kondisi orang pengidap diabetes. Nah, kenapa? Karena udah nggak kontrol, makanan dihabek aja, gitu kan? Jadi Apa aja masuk, makan. Selama dia berpikir dari pengobatan ke rumah sakit dikasih obat merasa udah cukup, terus jadi akhirnya luka diabaikan, bingung cara pengobatan. Adanya kayak gitu. Ketika luka awalnya nggak mau tiba-tiba gede. Pasti kecil dulu. Iya, iya, iya. Nah ketika kecil diobati sendiri dengan cara pandang yang tadi yang bahwa luka sembuh itu kering itu sembuh. Oke. Jadi oh kering nih, padahal ternyata kering pinggirnya itu meradang tuh, merah lagi pinggirnya, tangannya kering nih, pinggir luka itu merah, itu nggak sembuh. Biasanya itu cikal bakal jadi infeksi. Orang Indonesia kebiasaan yang kita temuin bukan cuma ini bukan itu datang pikiran ya, tapi sebagian besar lebih dari 70% yang datang ke kita. Itu kejadiannya begitu dulu. Awalnya begitu. Awalnya itu luka kecil diobatin, selama dia masih bisa ngobatin deh diri. Udah parah baru datang kayak itu pun datang ke sini udah sepersekian kali datang ke tujuan mana. Ini udah terlambat banget itu kan. Kalau ibarat kata kita dalam seminggu 7 hari mau datang itu di hari Senin mungkin sehat tuh. Di hari Selasa masih bisa, di Rebo masih bisa, tapi datang udah 2 minggu lagi. Jadi kan udah parah ya. Mau datang libur lagi. Udah diobatin sendiri, kemudian udah jelek baru ke tempat yang tidak tepat, Iya. cari tempat lagi ke tidak tepat, yang nggak tepat lagi rujuknya, apa tidak ketemu, pulang, baru datang ke sini dengan kondisi yang nggak berat. Itu sih caranya. Artinya yang pasien yang datang paru ini udah parah-parah banget tuh berarti. Udah ya? sisa-sisa. Secara- Nah, yang datang murni luka kejadian jebret gitu, itu semuanya cepet. Paling lama itu 10 hari udah kelar cerita. Oh. Misalkan luka bisul, itu kan luka yang kecil dulu kan, Iya. anak dulu itu paling 10 hari kelar. Jadi sayatan Iya. kena sayat tadi nggak perlu Betul. nggak perlu dijahit. Ya luka sayat kalau perdarahannya udah berhenti, walaupun dia menuju ke mau ke arah langsung terlihat, Oh. nggak usah dijahit, kita ada strip sendiri. Oh, gitu. Dengan menggunakan namanya strip, kemudian bagaimana bentuknya, ada stapler, jadi kalau luka-luka nggak harus semua dijahit. Kan kalau konsep masih konvensional datang ke klinik, robeknya jatuh gitu ya, jahit, set jahit ya. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi ada cara. Kalau dari gambar di atas itu ada yang set di sini, itu kan nggak pakai jahitan, Oh. kita pakai garis warna putih, itu yang Dan kadang banyak yang jahitan juga itu jadi apa parameternya luka itu parah atau enggak gitu kan? Iya, Kalau gitu. robeknya yang banyak kalau disambungkan kan. Heeh. Ketika udah disambungkan kemudian kan orang ada yang toleransi dengan benang, ada juga yang enggak. Dan jahit itu kan resiko, terutama anak-anak. Kan jahit itu harus harus di anestesi ya, Iya. dibius. Anak kalau dijahit,
ngelihat aja udah kejer. Nah, kita ada metode itu dengan perawatan luka modern, jadi luka nggak cuma dijahit. Yang perdarahan kita dulu perdarahannya ada zat yang dalam balutan itu modern dressing itu mengandung kalsium yang bisa hentikan dulu perdarahannya, kita rapatkan tepinya, baru nanti dalam waktu 4 hari kita tengok lagi udah rapat. Kayak gambar yang di atas. Banyak kasusnya kalau lukanya teratasi misalkan bolok nih, berantem gitu ya. Kalau emang nggak kena pembuluh darah, yang nggak ada perdarahan, nggak satu-satu yang namanya seperti itu nggak usah dijadi. Itu yang membuat kita mungkin orang jadi primadona ya. Iya. Oh tanpa jahit di situ akhirnya mau jadi branding tersendiri. Untuk luka akut, luka yang merobek tanpa harus dijahit. Jadi beda sama tulang ya. Nanti kita perbaiki tulang, kita refer tulangnya, ke sejawat ortopedi perbaiki dulu. Silakan yang punya apa nanti perawatan selanjutnya pasti ada kembali di sini. Gue yang sampai ini nggak gerak nih, berarti tendonnya rusak, di refer dulu, itu aja akan kembali ke saya nanti. Masalahnya kan di rumah sakit pengerjaannya aja kan. Iya. Maintenance untuk perawatan selanjutnya pasti dia butuh perawatan lanjutan. Nah, Pak Ruby udah berapa tahun nih berkecimpung di dunia luka nih? Ya. Semenjak Pak Ruby ibaratnya mungkin menerima ilmu, ya, terus kemudian diaplikasikan nih. Sampai sekarang ya sebetulnya dapat ilmu di awal itu 2012. 2012. 2012 kita sudah belajar, tapi belajarnya dari produk nih. Ah. Orang-orang produk kita. Iya. Itulah yang membuat kenapa saya pengen belajar. Saya belajar dari orang produk di Indonesia kan masuk sejak tahun 2009, kemudian 2010 itu sudah 2011 sudah masuk tuh modern dressing. Modern dressing itu kan balutan yang dibuat dari pabrik ya. Iya. Sama kayak obat kan, obat segala macam ada antibiotik, ada obat anti nyeri gitu. Itu balutan udah masuk ini. Oke. Itu ada branding. Sebut saja depannya tidak huruf pabrikan ya, manufacture. Sebut saja mawar lah. Aja mawar. Jadi dengan produk itu saya belajar. Oh saya ada kasus nih. Kebetulan waktu itu kasusnya ada tetangga sendiri. Tidak di sini, tapi di luar Indonesia. Dia luka bakar, sedang mengerjakan proyek karena dia tukang, kemudian luka bakar. Luka bakar kena listrik, kesetrum, Pak ICU rumah sakit di daerah sekitar sini. Karena kan masuk ICU ternyata tidak sanggup memberikan dia, otomatis harus pulang. Oh. Nah ketika pulang karena tahu saya apa namanya, dia minta tolong gimana sih lukanya, saya belajar dulu langsung. Kira-kira balutannya apa? Dananya kira-kira. Lalu kata orang produk pakainya ini, kemudian cairan pencucinya ini, ditutup pakai ini, dikerjakan 2 hari sekali. Oke, ini sambutan, tempel, bagus itu tumbuh. Tapi begitu tumbuh akhirnya keloid itu gede-gede. Oh, berarti ada yang salah nih saya. Nggak benar saya sembuh tapi ada komplikasi. Jadi dari situ belajar gimana caranya. Kita semua tahu tuh ngomong terus lagi gitu kan. Apa kita? Tanya aja kan. Ya udah ternyata setting tahun kemudian ada yang founder bahwa itu ada dia namanya melakukan perawatan pedesaan. Itulah melakukan pedesaan dan pelajari konsepnya dulu kita tahu. Oh, yang saya lakukan kemarin benar tapi tidak tepat menggunakan bahannya. Jadi nggak bisa tuh kayak sekarang nih orang luka belajar dari Google. Di Google ya ilmunya. Tafsir Google. Jadi menggunakan ini kira-kira luka bakar kondisinya gini pakainya bahannya ini nanti akan sama dengan saya zaman dulu. Nah, akhirnya nggak sembuh. Kalau luka bakar pakai pemadam kebakaran. Nih zaman Masih kebakaran. kalau Upin bilang bomba ya semprot. Jadi kita pakailah yang odol, kita singkirkan lagi. Bukan merek ya, bukan merek pasta gigi. Odol kita pakai. Odol itu udah kita singkirkan. Apalagi ada yang pakai minyak apa tuh, minyak jelantah, minyak rem segala macam. Itu masih ada sekarang. Kecap segala macam itu udah kita singkirkan. Ternyata yang modern dressing saja yang kita pakai, yang saya gunakan, ternyata hasilnya ada komplikasi, berarti tidak tepat. Jadi harusnya merawat luka itu ada tepat bahan, ada tepat cara, ada tepat person yang mengerjakan. Gitu. Jadi itulah kenapa harus benar-benar fokus dalam mengerjakan. Disitulah saya mau belajar. Akhirnya berarti ini harus saya tahu. Oh, tetangga saya sembuh, ucap terima kasih sama saya. Tapi kan saya merasa ada rasa bersalah. Dia sembuh dengan komplikasi, berarti saya yang salah.
leher kan, luka leher tangan, akhirnya lehernya begini kan, wah kayak yang salah nih gitu. Walaupun sembuh. Nah, itu doang. Hidupkan ya, kalau itu hidupkan. Iya, dia kan terus seperti itu gitu kan. Walaupun sekarang udah diciptakan, sebelum 2 tahun keloid bisa diperbaiki. Ada lagi modern dressing. Nah, boro-boro dulu kenal kayak gitu kan saya jadi komplikasi malah stres sendiri. Nah, sekarang udah ada karena saya udah belajar, udah tahu, berarti ada untuk keloid saja kurang dari 2 tahun kita bisa gunakan bahan namanya silikon, bisa perbaikan tuh. Yang tadinya gede bisa kecil lagi, ciut lagi. Itulah gunanya belajar. Itu pasien pertama yang baru. Pasien pertama saya. Masih diinget lah. Masih inget terus, itu kan selalu teringat dan merasa bersalahnya di mana. Ketika ada kesalahan kita akan ingat terus. Dia juga ingat terus lah. Ingat terus, iya. Gak mungkin lupa. Dicari saya. Lalu Gitu ya. pasien yang paling parah yang paru di tangan itu kan butuh pertama Ya. proses, kemudian keyakinan si pasien terhadap ibaratnya benar nggak nih diserahkan lukanya ditangani sama Pak Ruby, kemudian kesabaran. Nah ya kan tuh ya pasti ya kesabaran, kemudian membangun psikologisnya si pasien, belum lagi kesabaran dari Pak Ruby sendiri nih untuk merawat luka gitu nih. Bisa diceritain nggak nih ya pasien yang paling berkesan yang akhirnya Pak Ruby mengambil hikmah lah paling tidak, akhirnya gua harus belajar lagi ternyata nih, harus belajar bukan cuma ilmu luka tapi ada ilmu lain nih gitu kan yang bisa mau nggak mau harus saya kuasai gitu. Ada nggak cerita seperti itu? Ya, singkat cerita terkait dengan masalah pengalaman ya. Iya. Pengalaman luka yang cukup menarik, menurut saya menarik sekali itu kejadian sekitar tahun 2017. 3 tahun yang lalu, 4 tahun lah ya. 2017 jauh sebelum pandemik ya. Oke. Kalau sekarang udah bervariatif tuh segala macam. 2017 itu kita menemukan suatu kasus pertamanya itu luka bakar. Ya. Luka bakar sebetulnya luka akut ya. Iya. Yang sembuhnya kurang dari 3 minggu udah sembuh. Sebesar apapun gitu kan. Masalahnya adalah ketika terjadi luka bakar, ini kebetulan orangnya kan berpendidikan, riwayatnya dia udah menikah, baru menikah, perbaiki rumah sendiri, akhirnya kesundul tuh listrik. Yes gitu. Sumbernya masuk kemudian keluar lewat punggung. Jadi yang kena luka bakar itu punggung, kemudian beberapa lengan, kaki kiri kanan, terutama yang paling parah kanan. Masalahnya berarti hitungan luka bakar bisa sampai 45%. Kaki kiri semua, kemudian kaki kanan bagian dalam, punggung, lengan. Hitungannya adalah luka bakar terjadi, artinya sembuh dalam waktu 3 minggu, kok ini nggak sembuh? Pergilah ya namanya orang pasti layanan itu pasti rumah sakit adalah tingkat tertinggi. Di sana ada segala macam tim multidisiplin. Ada di sana ternyata tidak sembuh. Banyak tumpukan-tumpukan bula namanya. Bula itu blister kayak melepuh lah. Lepuhan-lepuhan kemudian diperbaiki, mau dipres karena menggunakan bahan yang tidak modern tadi. Bahan kasa ditutup atau menggunakan bahan modern seperti salep tapi tidak tepat. Harusnya dengan salep tertentu mengandung anti kuman dipres, maka dia akan terjadi perubahan bentuk. Ini tidak terjadi, datang ke rumah sakit, kemudian yang mengerjakannya kehususan bedah yang masalah plastik ternyata tidak sembuh. Dilakukan kembali karena tidak puas dengan kondisi itu ke rumah sakit tingkat provinsi. Tingkat provinsi dikerjakan tidak sembuh juga, ini yang pindah ke Jakarta. Itu udah 2 kali berarti ya, 2 tempat, 2 kali operasi yang tingkat ke Jakarta. Rujukan pusat nasional. Kemudian dikerjakan di Jakarta, dipasang skin graft. Oh, skin graft, tanam kulit, nanam, tempel situ di yang luka. Dari kulit sendiri, Ini ada tambahan luka baru, nanti luka lama nggak sembuh. Lukanya nggak sembuh, ternyata masih disebut tadi kering tadi. Kering ada jaringan mati. Nah ternyata di bawahnya banyak tumpukan, ada beberapa infeksi. Datang ke kita konsultasi sampai 1 minggu yang paling saya ingat. Konsultasi 1 minggu, setiap hari di WA. Dia pengen karena mengalami kegagalan. Udah 3 kali operasi, yang mau keempatnya masa operasi lagi. Kemudian lihat kita udah masuk waktu itu ada namanya Facebook ya.
udah masuk Facebook, ada case yang kita share, ternyata mungkin tertarik, ya akhirnya masuk ke dunia itu. Dia juga cari-cari bagaimana tempat yang tepat untuk perawatan luka. Dicarilah tempat itu, kemudian ketemu kita, tapi sampai 1 minggu tiap hari. Ya, kita bukan bosan, tapi menjelaskan dengan sesuatu dia supaya dia yakin nggak saya datang ke tempat itu sembuh gitu kan. Itu belum, baru konsultasi aja. Konsultasinya 1 minggu, tapi lewat chat kan, lewat apa namanya, messenger dulu, messenger. Pengalaman beliau sudah kesana. Betul. Memastikan supaya ini loh pilihannya. Ya tepat gitu. Akhirnya dia kan tinggal di Lebah mertuanya di daerah Bekasi Duren Jaya. Akhirnya datang ke sini. Waktu itu sore-sore. Ternyata setelah disetujui, bahwa setuju untuk melakukan, betul kata Pak Herdi, cari keyakinan gimana? Diperlukan keyakinan. Waduh, keyakinan dari si penderita, kemudian keyakinan bahwa dia bisa dengan melalui tangan kita disembuhkan oleh Yang Kuasa. Ya. Maka akhirnya bisa sembuh. Nah, itu dengan keyakinan itulah yang akhirnya saya memberikan keyakinan bahwa kita coba lakukan dengan metodenya seperti ini. Akhirnya yakin dan anak kita itu mengerjakannya dengan pakai itu sembuh dalam waktu hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu delaynya sangat jauh. Luka gue ini karena beda keyakinan. Gue yakin banget kayaknya kan luka loh gitu. Itu Keyakinan hidup ya. Hampir 3 bulan dengan luka kronik yang cukup, yang harus mulai dari awal, melisiskan jaringan mati atau membuang jaringan mati konsepnya, kemudian nanti menumbuhkan jaringan yang baru yang pada akhirnya adalah bisa sembuh walaupun ternyata jarak cukup jauh, bisa mencapai 3 jam dari sana ke tempat saya. Dari Bekasi. Awal dari Bekasi, tapi ternyata kan pulang kampungnya di daerah. Oh. Perbaikan pulang ke Oke. daerah di Cianjur. Ya. Dan 3 bulan itu sembuh ya? Oh, itu. Rasanya gimana nih? Masalah rasa gitu ya. Kita menggali masalah rasa dari Betul. dari apa? Dari perspektif Pak Ruby yang menjalani selama 3 bulan. Ya tadi lah ada kesabaran. Rasanya gimana nih untuk menemukan pasien yang barangkali kesana tektokan, akhirnya inilah rezekinya di sini gitu kan, rezeki kesembuhan. Ya, tingkat kesembuhan itu adalah yang utama buat kita. Tapi kan ada dasar bahwa luka itu mau sembuh itu tidak hanya dari tangan kita, pasti ada dari sumber makanan, ada dari sumber pendukung dari keluarga, ada stres yang dialami sendiri itu pengaruh. Tingkat kesembuhannya itu ketika itu berjalan tidak ada stres, makanan baik, nutrisi sehat, cukup air, balutan yang dipakai maksimal, gitu kan. Istilahnya cukup duit lah ya, akhirnya dia bisa sehat lebih cepat. Nah, kita akan menemukan ketika pasien itu sembuh, wah luar biasa rasa bangganya. Artinya apa? Diucap terima kasih bahwa alhamdulillah keluarga kami sehat karena mengalami luka yang cukup serius karena luka kronik. Itu artinya kebanggaan buat kami, kesenangan buat si pasien dan keluarganya. Kemudian ketika dia sudah mengalami kesembuhan, tentunya akan banyak multi level marketing ya, MLM, mulut ke mulut lebih cepat. Jaringan sendiri, jadi jaringan kan terjadi sendiri tuh. MLM jadi mulut ke mulut lebih cepat, justru itu lebih cepat. Informasi kaitannya Betul. bahwa ini loh, Ya. bahwa sekarang ini ada metode yang Dengan cara seperti ini, pasien nggak usah harus ribet-ribet melakukan operasi dan lain sebagainya, kecuali memang diharuskan. Misal karena tadi luka beset, kemudian tendon penghubung tulangnya itu putus, jadi ngeplek nih tangannya nih. Otomatis kita akan refer kan, itu untuk ke ahlinya ortopedi ya, perbaikilah itu. Itu dulu, baru kalau yang percayakan kita hadir kembali ke sini. Terakhir saya tanya si pasien itu udah naik gunung kembali. Luar biasa. Gimana setelah masa 6 bulan atau 7 bulan saya tanya, di sini Kang sudah dipotain sama dia udah ada di gunung ini. Oh, artinya kan luar biasa. Itu berkat. Terima kasih Klinik Bilkis ya. Oh iya. Gitu harusnya. Ada sesi ketika proses penyembuhan terakhir, kita ada sesi wawancara dan testimonial. Ritual dari klinik itu membuat bahwa sesi testimonial adalah suatu kewajiban untuk membuktikan bahwa eksis kami ada. Wah, dari obrolan ini ya, luka nih mau kecil mau besar, Ya. ternyata membawa rezeki, membuka peluang buat pabrik obat, membuka peluang Ya. buat tenaga medis, membuka peluang banyak macam-macam luka. Luka juga mengajari kesabaran, ketekunan, harus terus berlatih, belajar
luka ya, karena luka yang kita anggap remeh. Iya. Dan bagi si pasien yang menderita luka, kesabarannya diuji, Iya. keikhlasannya diuji. Luar Betul. biasa luka ini, Bu, apa namanya? Jadi sebenarnya kalau lu terluka, bersyukur ya. Pelajaran ya. Makanya gue lagi bersyukur karena terluka. Maksudnya, maksudnya, gimana ya? Sama kayak nyamuk yang kita anggap remeh. Ternyata ya dari nyamuk itu ada pabrik obat nyamuk, Iya. ada apa? Kadang-kadang sesuatu yang kecil yang dia tapi itu membawa efek yang sangat luar biasa. Tuh. Buat kehidupan dan Iya. dan Tuhan pasti punya alasan kenapa Mas Ruby yang dipilih untuk memperoleh pengertian mengenai perawatan luka, mulai dari luka apa soal diabetes tadi, luka yang luka Kebakar. Kenapa mesti dia yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi wasilah, menjadi Yes. jalan? Kenapa enggak? Bukan dokter, Yes. bukan dokter, oke? Banyak dokter mau layan di tempat lain. Kenapa yang dipilih Mas? Nah ini yang gue penasaran. Coba lu korek-korek seperti apa sebenarnya kepribadiannya seperti apa? Ya kalau gua kan apa? Malu-malu ya. Oke. Gua takutnya jadi murim. Ini ngerasa sama dia udah langsung aja deh jawab. Apa namanya? Ya. Basic perawatan luka adalah milik nursing care namanya. Basic perawatan luka diakui di seluruh dunia bahwa itu kompetensi suatu perawat. Oke. Tapi perawat yang memang punya kompetensi tersendiri terkait dengan perawatan luka, karena nggak semua sekolah perawat di Indonesia itu mempunyai kurikulum dengan perawatan luka. Makanya sekolahnya sendiri. Begitu selesai di masa akademik, ya kalau dia mau tekun di dunia perawatan luka ya mereka akan kejar-kejar dimanapun adanya, sampai ke ujung dunia pun akan ditantang. Kan? Tapi kalau konsepnya sama, mengadut pada konsep kelengkapan yang sudah tahu buat Gue ditemukan ya. Dia mainnya kompetensi nursing care, jadi wajar kalau sekiranya berpikir bahwa masyarakat harus tumpuan tertinggi pelayanan kesehatan adalah di rumah sakit, dan ketika rumah sakit tidak punya kompetensi untuk merawatnya, belok mau merawat enggak kan? Wajar kalau di rumah sakit ada burn unit atau unit luka bakar, tapi tidak ada yang cara merawatnya. maka ya istilahnya kayak kita ngisi air dalam toren, air diisi, kemudian kerannya dibuka. Berarti isi jelas terus. Tadi kalau kerannya kita tutup, isinya akan penuh. Contohnya gini, kalau kita di rumah sakit ada unit luka bakar, kemudian kita koreksi adalah kehilangan cairannya aja, infus dan obat. Tapi lukanya nggak ditutup dengan sempurna, nggak pakai power dalam keran tadi, maka akan butuh muap di lukanya. Lama sembuh pun walaupun ada, atau timbul komplikasi dari pengalaman saya yang dulu. Jadi gitu ya, atau luka infeksi berulang. Makanya harus kalau ngisi air pakai keran di toren, kerannya tutup dulu supaya keisi dulu. Jadi kalau mau dalam rumah sakit karena luka bakar, hanya dulu ada fasilitas perawatan. Jadi diisi cairan, karena luka bakar itu menguapkan cairan, akan kehilangan cairan terutama pada anak-anak karena menguap terus. Tadi diisi dengan cairan infus yang tepat, rehidrasi cairannya bagus, kemudian lukanya yang sebagai penguapan tadi sumbernya ditutup dengan cara yang benar dan balutan yang tepat. Nah, gitu. Kalau masalah luka tadi udah dijelasin lah ya, udah. Menurut saya ini penjelasan yang gamblang banget ya, walaupun mungkin butuh secara detail untuk masyarakat ya. Ya. Ini masalah apa namanya? Kepuasan batin ya, rasa syukur lah yang pasti. Ya. Rasa syukur entah itu yang dialami melalui kesembuhan si pasien, ataupun rasa syukur ilmu yang bermanfaat. Ya, betul. Nah, apa namanya, gimana tuh untuk Pak Ruby ibaratnya apa ya, mengimplementasikan rasa syukurnya itu terhadap ilmu yang Pak Ruby didapat gitu kan? Karena nggak semua orang juga, nggak semua perawat itu terbuka kan. Ya kalau bahasa ini mendapat hidayah lah gitu. Gitu. Oke. Dan nggak boleh buat sendiri kan, harus Iya. sulit kan. Betul. Kan kalau muslim. Alhamdulillah. Kepengen Beranjak muslim. Jadi ya, kalau di muslim itu bilang sampaikan ilmu dalam satu ayat, benar nggak? Iya. Itu yang kita pegang teguh. Dan harus keluar secara sosial dari out of the box. Oke nggak?
Jadi kita harus keluar dari apa yang kita punya. Misalnya kita udah kerja nih, karena kita basicnya adalah nursing atau perawat, kerja di rumah sakit bangga kan. Oh, rumah sakit besar nih. Jadi udah cukup kerja di rumah sakit, tapi nggak mau. Tapi kalau kita out of the box, keluar dari zona nyaman, ya kita punya penghasilan sendiri dengan cara yang berbeda, akan rasanya juga berbeda. Terkait dengan tadi luka yang saya peroleh, saya bersyukur dan terima kasih sama guru saya namanya Bu Widasari yang ada di Bogor sana. Betul. Beliau yang mengajarkan saya sedikit banyak terkait dengan luka, mulai dasar kan kita belajar dari kecil dulu ya, dasar dulu ya. Kemudian ke advance, kemudian ke internship, baru kita belajar sendiri. Dan apa yang saya peroleh dari luka itu adalah mengajarkan bahwa ketelitian. Bagaimana kita belajar menghargai seperti kita merawat anak kan, merawat luka itu. Dielus-elus, kemudian diperbaiki dengan cara yang lembut, manja, ya akhirnya luka akan sembuh. Nah terkait dengan luka juga, selain saya belajar, kemudian dulu hanya untuk pengetahuan saja, karena di tempat saya bekerja dulu tidak ada terkait dengan luka. Berarti saya udah mulai beranjak nih, dari tadinya hanya sebagai pengetahuan menyembuhkan tetangga dan keluarga, akhirnya menjadi komoditi, menjadi sumber penghasilan seperti yang ada di sini klinik Bilqis Medica ini. Dan ini Pak Ruby menularkan ke beberapa betul dan yang mau. Ya perawat yang sesungguhnya yang mau serius maupun dokter udah ada yang pernah belajar ke sini, yang udah pernah belajar ke sini, bagaimana dengan konsepnya kita sebarkan. Dan saya selalu menyediakan keilmuan dengan kegiatan pelatihan, kegiatan seminar-seminar yang saya bentuk, dan juga kegiatan-kegiatan yang kondisinya yang harus melibatkan sebanyak keilmuan. Karena branding kita tidak hanya layanan, tapi ada edukasi terhadap kita. Kok kebayang nggak ketika pasien-pasien yang Pak Ruby apa namanya tangan doanya itu sebagai Iya. Ya kan? ngalir terus dari mulai datang. Gue merasa ini merinding betul. Gue yakin betul bahwa pasiennya akan berkata, ya Allah sembuhkanlah lewat Pak Ruby. Iya. Bapak, Betul. sembuhkanlah luka ini setelahnya berikhtiar kemana-mana. Ini gue membayangkan aja merinding gitu. Ya. Gue yakin betul. Biasanya Ya Itu. itu alasan kenapa beliau yang dipilih. Kenapa bukan orang lain kan? Yang kalau yang gue perhatiin kan dia mau berbagi, oke. mau belajar ayo. Iya. Dan justru edukasi menjadi karena dia mau berbagi, ada sifat mau berbagi, mau buat banyak orang. Nggak Iya. egois, Nggak egois buat sendiri. sendiri, nyari kekayaan buat diri sendiri nggak. Wah, Betul. Ya, Iya. mungkin yang supaya ini tersebar kemana-mana, rahmatan lil alamin. Nah. Walaupun nyari ilmu itu sampai ke luar negeri dan itu mengeluarkan biaya. Ya. Dia nggak peduli ya, gue yakin dia nggak peduli. Iya. gue yakin. Ya nggak menghitung. Karena tadi cerita yang event di Dubai aja kan hadir. Iya. Demi ilmu yang akan di-sharing. Iya. Di-sharing dan juga orientasinya yang pasti adalah bagaimana si pasien dengan apa ya metode ini akan menjadi kaya akan ilmu cara penyembuhan. Belum lagi sharing ke teman-teman perawat yang mau. Ya, tentunya yang mau, artinya yang serius kita akan bagi. Bahkan sekarang tidak hanya dulu kan kita itu hanya sharing ketika kita mengadakan pelatihan atau mengadakan seminar ya. Karena kita dirikan IO itu maksudnya tujuan untuk menyampaikan keilmuan perawatan luka yang benar tadi. Kemudian ada sekarang sudah mulai stiker sekolah tinggi ilmu kesehatan baik D3 maupun profesi nurse, sudah ada 3 institusi yang hadir ke sini untuk belajar setiap tahunnya. Nanti secara akademis sudah Secara akademis sudah mulai diakui dan secara akademis kita udah mulai mengenal bahwa perawatan luka itu memang milik nursing care. Dan harus disebarluaskan supaya masyarakat tahu dan banyak yang disembuhkan. Nah, kalau ini Pak Ruby, kalau saya boleh profi ini ya. Awalnya itu tahu menciptakan manusia ini orang sempurna dengan segala kesempurnaannya. Dan luka itu juga kan sebenarnya karena mau sempurna, dia akan ada obatnya, akan menyempurnakan dirinya atau menyempurnakan jasadnya itu dia melalui ya Allah apa ya menganugerahi Ya, kebetulan lewat kami ya. Karena saya tidak sendiri. Ada tim-tim saya yang membantu mengerjakan. Hikmahnya lah dari Ya. dibalik luka di tubuh ya. Iya. Karena kan tubuh kan sebenarnya
adalah kuil bagi jiwa, adalah masjid bagi jiwa. Yes. Nah, jadi adalah badan ini adalah tempat lu ibadah, alat lu ibadah bagi roh lo gitu kan, Iya, bagi jiwa iya, lo. iya. Makanya ketika ada lu terluka, mesti ada pelajaran dari roh. Kalau lu tadi bilangnya manja, roh kan pengen dimanja. Iya. Lagi rindu sama yang punya roh gitu ya. Lagi pengen dimanja. Nah, lagu siapa ya? Males nggak? Iya. Oke. Namanya, jadi zaman udah berubah, zaman Iya. terus berkembang. Setiap zaman selalu ada utusan-utusan, selalu ada. Dulu luka diginin aja sembuh. Iya. Nggak bisa lah. Disemprot. Fuh. Fuh. Sembuh. Yang ada pindah semua kumannya. Kalau sekarang, Iya. kalau dulu kumannya Iya. kumannya Betul. segala macam bisa sembuh. Dengan keyakinan ya. Waktu tingkat kebenarannya di saat itu. Karena kebenaran ini sifatnya anomali, terus berubah. Di saat sekarang ya ini ada Ya. seperti gini nanti berkembang lagi. Karena kebenaran mutlak ya Milik ya, yang kuasa. Karena dan setiap zamannya ada. Ya alhamdulillah kita Ya. bisa ketemu sama wakil yang terpilih dari yang terluka. Kayak gimana emang? Yang menarik lagi, cerita suatu kebenaran yang menarik adalah ketika saya hadir mengisi materi di Seoul ya, Korea Selatan. Nah, ya. Jadi ketika kita present di sana itu yang membedakan adalah kita nih orang Indonesia dengan kasus yang segitu banyak yang belum terkuak ya. Di daerah-daerah yang saya bilang tadi awalnya menyembuhkan luka sendiri selama dia masih bisa sendiri kan sendiri, udah hampir setengah mati baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu kan. Itu orang Indonesia harus dirubah gaya-gaya seperti itu. Ternyata kalau kita di Korea, saya waktu itu yang saya buat adalah bagaimana menumbuhkan daging di atas tendon. Tendon itu penghubung tulang, granulasi. Ya, itu cuman waktu penghitungannya itu kurang dari 12 hari sudah tumbuh. Nah, itulah yang suatu keunikan yang kita bawa di sana, kita bawa mereka tercengang. Oh, bisa ya gitu. Dia bilang manufakturnya apa di sana gitu. Sebenarnya kita nggak ada manufaktur tersendiri, tapi kita menggunakan teori-teori bahwa apa yang mau kita tumbuhkan secepat mungkin selama itu masih baik kita akan gunakan. Gitu. Dan ternyata di sana nggak ada luka kayak gini. Kenapa yang bikin dia nggak ada? Karena masyarakat di sana tidak berpikir lebih maju. Ketika ada luka kecil, mereka datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mereka hanya punya teknologi, mereka menyampaikan teknologi saja dia presentasi. Teknologinya menggunakan ini mungkin kita tuh nggak punya kayak gitu. Belinya pun bingung di mana adanya gitu kan, harganya pun pasti bersekian gitu kan. Dan legalitas kita nggak nyampe sampai ke sana. Ternyata yang kita menang adalah diangkat jempol bahwa kita bisa menyelesaikan kasus yang begitu rumit dengan cara yang simpel gitu. Tapi mereka yang dengan luka yang simpel menang di teknologi. Artinya apa? Kalau kita mau mengambil hikmahnya bahwa negara maju yang memang mereka menciptakan teknologi sehingga masyarakatnya juga untuk tingkat kesembuhan terjadi luka itu diatasi sejak awal. Beda dengan kita, terbalik. Ketika kita yang ada luka udah mau setengah mati baru cari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itulah yang harus kita ambil hikmah. Menurut saya sih cerita mereka dan bertimbang terbalik dengan apa yang saya bawa gitu. Jadi ya kita dapat ilmu dari sana. Ya walaupun bagaimana pasti ketika kita hadir di suatu tempat dimanapun sifatnya keilmuan pasti akan bertukar pengalaman dan cara. Jangan-jangan ada ini baru keikhlasan dan kesabaran itulah sebenarnya memix. Ya itu memix sama itu teknologi akhirnya. itu Ada tadi ya baru bilang merawat dengan apa ya? Ya kalau menurut saya sih merawat dengan kasih sayang ya. Ada luka itu akhirnya si tubuh juga merespon secara baik, positif. Saya sih berpikirnya kayak gitu ya Pak Ruby. Iya. Apa dilakukan sama mungkin di luar yang dipunyai sama Indonesia terutama Pak Ruby itu tadi tapi kesabaran, keikhlasan, Iya. merawat luka dengan kasih sayang gitu. ini nilai X yang kita peroleh. Tapi memang tubuh ini kan kalau nggak salah ya, saya pernah baca di sebuah buku yang cerita pewayangan. Oke. Bahwa Mangsit. sel-sel dalam tubuh ini kan
per 21 hari sekali beregenerasi. Iya. Betul nggak? 21 hari ya? 21 hari. Berarti 21 hari dari keilmuan luka itu adalah proses terjadi namanya rebooting. Jadi ada kecocokan. Ada kesamaan, ya kan? Sinkronisasian. Oke. Jadi tadi kan kurun waktunya 10 hari, 12 hari. Iya, iya, iya. Dalam kurun waktu 21 hari ada bersamaan dengan siklus menstruasi kalau untuk perempuan. Iya. Kalau laki-laki nggak ada menstruasi. Adanya Ada manturasi. cari mantu terus atau jadi mantu. Nah itu artinya bukan sesuatu yang bukan kita yang menumbuhkan, bukan kita yang menumbuhkan sel-sel itu. Ada kuasa yang Iya. itu tumbuh, kita cuma apa merangsang atau Betul. apa dijaga supaya pertumbuhannya itu bagus. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin ya. Saya apa itu Tapi benar. baca dari pewayangan aja. Ya itu dari pewayangan bisa seperti itu. Artinya bisa membaca bahwa sebetulnya Dari sudut manapun keilmuan tuh pasti sama ada titik benang merahnya. Kalau orang Cina bilang cari benang merah ya. Tapi kalau kita ada titik poin di mana bahwa suatu keilmuan tuh pasti ada titik kesamaannya. Mungkin Ada warnanya. ya, mungkin tadi bilang secara keilmuan pewayangan 21 hari sel berubah, mungkin bisa jadi. Karena secara dari keilmuan perawatan luka juga di sisi 21 hari itulah di masa namanya sel untuk merubah regenerasi. 21 hari itu titik kesembuhan. 3 minggu itu harusnya luka itu sembuh. Makanya luka bakar itu sembuh dalam waktu kurang dari 3 minggu itu benar. Apa? Dari tadi nih, kaitannya sama. Ya, begini gitu. pasti keilmuan itu pasti sama. Contoh nanti akan kita Satu lagi tuh ya kami tumbuhkan sesuatu dari yang mati. Hmm. Kami hidupkan sesuatu dari yang mati. Betul. Jadi ketika ada jaringan yang mati, hmm, nanti bisa tumbuh sesuatu yang baru yang Ya. itu kan ayatnya itu kan sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu itu benar ya. hmm, Maksudnya apa? ya Ya semoga lebih ya menginspirasi lah. betul. Maksudnya apa? Regenerasi Luar biasa lah ini ya. regenerasi. Regenerasi sel. Sampaikan udah. Iya, iya. Ya, artinya ya kalau itu secara spiritual ya bahwa keagamaan itu Al-Quran itu benar menyampaikan apa yang ke depan akan terjadi itu Ya. ternyata sudah ada dan saya hanya membantu melalui keilmuan-keilmuan yang bisa dibaca saja kan. Mungkin banyak faktor-faktor yang lain yang nggak pernah kita ketahui tapi sudah disampaikan lewat ayat-ayatnya gitu kan. Ya kan ayat itu perlu bukti-bukti nyata. Artinya perlu mengejawantah jadi objektivitas. Betul. Dan itu perlu waktu-waktu untuk Nah, siapa yang ditunjuk lah? Tinggal itu yang mau serius menyebar luaskannya. ada sama kita. Semua kita dikasih kesempatan untuk menjadi wakil. Menyebar luaskan keilmuan. Bisa nggak? Bisa nggak? Lintas profesi. Menjalankan perannya dengan baik. Kalau lagi perang terluka begini ya bahagia lah karena luka membawa manfaat banyak. Ya. Pabrik obat, Betul. macam lah. Ada pembuatnya, ada si pemilik pabriknya, ada salesnya kan, ada si pelaku pembersih lukanya, akan banyak melibatkan banyak orang. Dan itu Itu cuma Jadi bersyukur terluka. Kok, Lama-lama OGD aja. Dok, kita kan tadi udah dengar banyak pemaparan mengenai luka. Dan kita juga banyak belajar ya, ternyata dari luka Iya. tuh banyak banget hikmahnya gitu. Apalagi beliau udah tiap hari menangani, ketemu langsung sama hari-hari ya. saya hello, udah membelai aja udah. Kalau kita kan lihat luka yang bakar hitam busuk bau lemak, wih, Wah. dia kan tahan kuat itu kan luar biasa. Luar biasa gitu. Sampai dari baunya kita bisa menentukan kumannya, Pak. Kalau tahu. Jadi sampai sedetail dan sebanyak itulah ketika kita sudah serius menggeliti sesuatu maka pasti akan tahu sedetail-detailnya. Bahkan dari sudut baunya luka yang terjadi kita akan tahu di mana. Kumannya apa? Itu ada kumannya baru ya. Kita udah saking terbiasanya. Ini sebenarnya mau ngomongin kuman karena udah mulai mencium bau lu. Sehingga kita bisa tepat menentukan. Itu hanya dari bau. Jadi ingat gelombang ketika dia sudah bisa bicara sama tanaman ada gelombang yang seperti itu. Sama juga di sini dulu sama ada gelombang yang akhirnya Ya, itu tadi tuh. punya gambaran untuk langsung mengerti oh iya karena kemarin ini Iya. ngeri ya. Bukan kerawang ya, bukan Bukan kerawang. kerawang. Tapi Oh, emang di sini. ya kebiasaan udah tahu betul oh jenis kumannya ini. Kemungkinan akan cocok dengan ini. Dan kita butuh pendukung bantunya kerjasama multidisipliner. Oh ini kita kira tuh yang mana yang lebih tepat tuh ini. Jadi nggak ada istilah kata memberikan sesuatu itu
kemungkinan ya kita kasih ini Oh. atau kita kurasa aja nih pakai ini nggak bisa, jadi mana bahasa ininya epigenetisnya harus tepat. Jadi Best. pengalamannya harus tepat. Personnya tadi. Iya. Pak Rudi, banyak banget ya kalau kita mau ulas semua ini, ntar malah saya sama Toto buka praktek. Jadi saingan saya ya. Nggak jadi partner lagi ya. Tapi kalau Toto udah menghadapi luka hati itu udah luar biasa. Gimana caranya ini, gitu kan. Nah, apa namanya? Barangkali ada yang ingin yang disampaikan ke pendengar Oke. cerita manusia di pengennya sendiri. Bukan cuma didengar, Ya, dilihat juga. ya, karena bukan serial drama radio atau 90-an ya. Apa nih yang pengen disampaikan Pak Rudi? Baik. Berkaitan dengan ya masyarakat awam, keilmuan. Karena ini judulnya cerita manusia. Manusia pengennya sendiri. Ya, berarti artinya yang kita hadapi adalah manusia lingkungan sosial ya. Ya. Di lingkungan perkotaan, transisi maupun di pedesaan, terutama di pelosok. Terkait dengan keseharian saya merawat luka, pesan untuk semua. Mungkin di sini bisa disampaikan untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun adanya ya, di pelosok maupun di kota. Jadi ketika kita bertemu dengan luka sekecil apapun, maka ketemulah ke tempat yang tepat. Nah, dimanapun itu terserah. Ketika semakin kecil, kesempatan sembuhnya semakin cepat. Ketika kita menunda waktu, maka akan resikonya juga lebih besar. Dengan metode-metode perawatan luka yang konsep lembab dan tertutup tadi, bukan berarti harus menggunakan bahan-bahan berbasis pabrikan. Bisa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya ada di sekitar kita. Contoh kunyit, contoh lidah buaya, contoh madu, bonggol nanas, kemudian pepaya itu bisa digunakan sebagai bentuk tahap awal untuk bertemu dengan sebelum ketemu fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat dalam merawat luka. Jadi pada masyarakat Indonesia, terutama yang di wilayah pelosok sana, ketika ketemu luka tidak berarti harus berputus asa. Dan terutama dengan masalah-masalah luka kronik, ketika tepat dalam prosesnya maka kesembuhannya juga akan didapatkan. Jadi campaign kita, kampanye untuk seluruh warga adalah judulnya adalah Stop Amputasi Cegah Sejak Dini. Jadi karena luka sebagian besar pada di kaki, luka diabetes, luka masalah vaskular, pembuluh darah, luka bakar yang banyak di kaki yang akhirnya membusuk, resiko amputasi sangat besar. Tapi ketika kita atasi sejak awal dan kita cari cara dengan tepat, maka resiko amputasi bisa kita hindari, bisa kita tekan. Itulah yang kampanyenya adalah Stop Amputasi Cegah Sejak Dini. Itu maksudnya. Biasa. Oke, teman-teman. Jadi stop amputasi, cegah sejak dini. Itulah yang dikampanyekan oleh Pak Rudi dan juga pejuang luka ya. Ya. Itu ya yang sering disebut. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya di perbincangan kali ini. Kita akhiri saja. Gua Otto dan juga Ruby Yantawarja di Klinik Bilkis Medica Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pengen Ya Sufi.